Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ibadihil muttaqin. Walhamdulillahilladzi ja'ala kulla syai'in i'tibaran lil muttaqin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita sama-sama niat dalam diri kita, nawaina al-i'tikaf ma dumna fi hadzal masjid. Wa bismillahirrahmanirrahim, nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنته رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه والحمد لله رب العالمين. Pertama-tama yang saya hormati, yang saya muliakan, segenap pengurus Masjid Al-Akhyar dan semua jamaah Masjid Al-Akhyar. Di antaranya yang saya hormati, yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya muliakan, akhina fillah Ustaz Muhammad Naim, Ustaz Abdul Hadi, Ustaz Hendi, Wakil Ketua Bapak Haji Dedi Haji Nasir, Ustaz Basuki Sa'duddin, Bang Haji Ghazali Sa'duddin, Ustaz Ansori, dan pengurus-pengurus yang lain yang saya sebutkan namanya satu persatu. Juga yang saya hormati, saya muliakan orang tua kami, diantaranya Pamanda Haji Ya'qub, abang kami Bapak Haji Muhyiddin Marzuki, juga orang tua kami Bapak Haji Zainal Abidin, Bapak Haji Sardi, Bapak Haji Mauludin, maaf Ustaz guru kita Ustaz Komar bin Guru Muhammad, dan yang lainnya jamaah semua yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat, rasa ta'zim, rasa mahabbah saya kepada para jamaah semua. Juga tak lupa yang saya hormati jamaah perempuan yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Perlu saya infokan sekali lagi untuk jamaah semua, guru kita Bapak Kiai Haji Wafi Muhyiddin Naim saat ini berhalangan hadir karena beliau dari kemarin periksa ke klinik dan masih dalam tahap penyembuhan. Ya, kita doakan mudah-mudahan beliau selalu dalam keadaan sehat wal afiah sehingga bisa nanti membimbing kita dalam waktu selanjutnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa kita akan melanjutkan pelajaran kita pada kitab An-Nasaih Ad-Diniyah halaman 3. Di situ ada baris ke-30 akhir, di bawah itu di barisan akhir ada tulisan 30. Kita akan memulai dari baris di atasnya, yaitu yang ke-29. Jadi mengulang sedikit tentang pelajaran kita yang lalu, yaitu masih tentang hakikat takwa yang Allah perintahkan kepada kita, bahwasanya
Hakikat takwa yang Allah perintahkan kepada kita itu ada 3, di mana hampir kita pelajari kesemuanya. Yang pertama, bahwasanya perintah takwa itu adalah isinya kebaikan-kebaikan yang akan didapati oleh orang-orang yang beriman. Kebaikan itu akan dia dapati baik kebaikan di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang kedua, bahwasanya perintah takwa itu adalah kita sebagai hamba Allah tidak akan mampu mencapai ketakwaan yang sempurna. Dalam kitab ini dijelaskan seberapa banyak umur kita yang kita miliki, maka apabila kita gunakan untuk ketakwaan kepada Allah, ataupun harta yang kita miliki untuk ketakwaan kepada Allah, tidak akan mampu untuk mencapai ketakwaan yang sempurna. Karena apa? Karena begitu besarnya hak-hak Allah yang harus kita tunaikan. Dan ini pun sudah diakui oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, bahwasanya beliau tidak mampu menghitung pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya sudah sampaikan dulu bahwasanya pujian-pujian ini biasanya kita baca dalam ibadah fardu. Itu dalam doa Nabi, beliau berdoa, subhanaka la ukhfi thana'an 'alaika anta kama afnaita 'ala nafsi, yang artinya maha suci Engkau, ya Allah, aku tidak mampu menghitung puja dan pujian kepadamu. Kemudian yang ketiga, bahwasanya perintah takwa ini bukan berarti Allah membutuhkan ibadah-ibadah kita, tetapi sebaliknya, kita harus sadar dengan sesadar-sadarnya bahwasanya kita ini diciptakan oleh Allah hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang tadi khatib sampaikan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu tujuan hidup kita, yaitu untuk dan hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah menciptakan malaikat, lillahi malaikah, Allah itu mempunyai malaikah, mundu khalaqahumullah, semenjak Allah menciptakan malaikat, dari awal diciptakan, fi ruku'in wa sujudin wa takbirin wa taqdisin. Posisi malaikat ada dalam keadaan sujud, ruku', bertasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak melakukan kecuali hanya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya itu semua perintah takwa yang sebenarnya adalah merupakan hakikatnya kembali kepada manusia itu sendiri. Nah, kemudian lanjutan dari kitab ini, baris ke-29, fa idza kana yaumal qiyamati yaquluna. Jadi ketika yaumul qiyamah, jadi ketika malaikat itu diciptakan dalam keadaan posisi masing-masing, ada yang ruku, sujud, bertasbih wa taqdis, maka fa idza kana yaumul qiyamah, ketika di hari qiyamah, yaquluna, mereka berkata malaikat, subhanaka walakal hamdu ma'arrafnaka haqqa ma'rifatik. Subhanaka, maha suci Engkau, walakal hamdu, dan segala puji milik Engkau, ma'arrafnaka haqqa ma'rifatik, kami tidak mengenal Engkau sebagaimana dengan kami tidak mengenal Engkau dengan ma'rifat yang sebenarnya. Wala abadnaka haqqa ibadatik, dan kami tidak menyembah Engkau dengan ibadah yang sebenarnya. Artinya posisi malaikat ketika awal diciptakan dalam keadaan ruku, sujud, tasbih wa taqdis, mensucikan Allah, sebanyak itu, selama itu mereka diciptakan dalam posisi tersebut, mereka belum mencapai ibadah yang sempurna. Apalagi kita sebagai hamba Allah yang tentunya banyak dosa dan yang sebagainya. Tentu ketakwaan kita di sini tidak akan mencapai kesempurnaan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ba'duhum, nah ini kemarin orang tua kita Bapak Haji Yakub bertanya
Andai kata kita tidak bisa mencapai ketakwaan yang sempurna, berarti begitu beratnya ketakwaan ini. Nah, dalam ayat ini diterangkan wa qala ba'dhum al-ayatu tsaniyah. Maaf. Wa qad qala ba'dul ulama, dan berkata sebagian ulama, inna qaulahu ta'ala, sungguhnya firman Allah, ittaqullaha haqqa tuqatih, yang artinya bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, mansukhun, itu dinasahkan biqaulihi fattaqullaha mastata'tum, dengan firman Allah yaitu surat At-Taghabun ayat 16, bertakwalah kepada Allah dengan semampu kalian. Namun kalau kita mengenal mansukh, an-nasakh wa mansukh, mansukh itu adalah ayat yang dirubah atau yang dibatalkan dari ayat-ayat sebelumnya. Ya, seperti contohnya misalnya dalam ibadah Nabi, ketika Nabi awal-awal ibadah itu menghadap kiblatnya ke Baitul Maqdis, ke Palestina, namun dalam surah Al-Baqarah itu dimansukh. Jadi Nabi menghadap ke Baitul Haram atau Makkah Mukarramah, itu mansukh. Namun dalam ayat ini wa qala ba'dhum, dan sebagian ulama ba'dhum berkata al-ayatu tsaniyah, yaitu ayat ittaqullaha mastata'tum mabniyatun lil murad. Jadi bukan maksud, artinya ayat ini mabniyatun lil murad, menjelaskan maksud ayat sebelumnya, yaitu minal ayatil ula, yaitu ayat ittaqullaha haqqa tuqatih la nasikhata laha, tidak, fungsinya tidak membatalkan, wa hadza huwa as-shawab insyaallah, dan ini adalah pendapat yang benar. Maka dari ayat ittaqullaha haqqa tuqatih dimansukhkan atau dijelaskan dengan ayat fastata'tum fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah dengan semampumu. Artinya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertakwa itu dengan semampu kita. Ada itu dalam kitab Al-Hikam, dijelaskan di sana seorang hamba itu diperintahkan untuk bersyukur atas kemampuannya, bukan bersyukur atas jumlah nikmat yang dia dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Andai kata kita diperintahkan sebenar-benar takwa, andai kata diperintahkan kita dengan jumlah bersyukur dengan jumlah nikmat yang kita dapat, maka tidak akan mampu kita melakukannya. Maka dalam hal ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala fattaqullaha mastata'tum, berusahalah kamu, bertakwalah dengan semampu kamu. Fa inna Allah ta'ala walahul hamdu, karena Allah Subhanahu wa taala dan baginya segala puji, la yukallifa nafsan illa wus'aha, tidak memaksa seseorang kecuali menurut kemampuannya. Jadi dalam perintah takwa ini Allah tidak memaksa kita, karena Allah tahu bagaimana kemampuan hamba-hambanya. Wa in kana lahu dzalik, dan jika ya walaupun Allah itu mampu atau bisa memaksakan kita, kayak tadi malaikat Allah ciptakan fi ruku'in wa sujudin, posisi ruku dan sujud. Jadi Allah nggak kayak malaikat, nggak kayak kita. Saya jelaskan yang lalu bahwasanya malaikat itu mempunyai akal tapi tidak mempunyai nafsu, nggak kayak kita. Mereka tidak punya anak dan lain sebagainya. Tetapi kita punya akal dan nafsu. Nah, malaikat Allah ciptakan dalam keadaan ruku dari mundu khalaqahum, dari awal penciptaan mereka sampai yaumul qiyamah, ruku, sujud, bertasbih. Berarti apakah Allah bisa memaksa kita seperti malaikat? Wa in kana lahu dzalik, Allah mampu, sebenarnya Allah bisa menjadikan kita seperti mereka. Lau aradahu wa amara bihi, jika Allah menginginkan dan memerintahkan, mampu dan bisa bagi Allah mudah. Lianna lahu ay yaf'ala fi mulkihi wa sultanihi ma yasha, karena Allah itu bebas berbuat apa saja
di dalam kerajaannya. Terserah Allah. Artinya dalam kata lain, Allah mampu jika Allah berkehendak menjadikan kita seperti malaikat, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakinnahu subhanahu wa ta'ala qad khaffafa wa yassara. Tetapi Allah Subhanahu wa taala khaffafa, meringankan, wa yassara, dan memudahkan. Artinya dalam perintah takwa ini kita dimudahkan, kita diringankan. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 28, Bismillahirrahmanirrahim, yuridullahu ay yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insana dha'ifa. Yang artinya Allah hendak memberi keringanan kepada kamu dan manusia dijadikan bersifat lemah. Kemudian dalam ayat yang lain Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan Allah tidak menghendaki kesukaran bagimu. Al-Baqarah ayat 185. Jadi dalam hal ini dalam hal takwa ini Allah memberikan keringanan kepada kita, kemudahan, tetapi Allah tidak memaksa kepada kita, walaupun pada hakikatnya Allah mampu menjadikan kita seperti malaikat. Wa qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu, dan Imam Ghazali menerangkan fil Ihya, dalam kitabnya Al-Ihya, lama nazala qauluhu ta'ala, ketika turun firman Allah yaitu Al-Baqarah ayat 284, ayat yang sering kita baca, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum bihillah. Yang artinya lillahi, kepunyaan Allah, ma fis samawati wa ma fil ardi, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa in tubdu, dan jika engkau melahirkan atau menggambarkan, menghayalkan, memfikirkan, ma fi anfusikum, apa yang ada di hati kamu. Anfusikum di sini artinya hati. Au tukhfuhu, atau yang kamu sembunyikan dari perbuatan kamu, yuhasibkum bihillah, maka niscaya Allah akan memperhitungkan kamu. Dari ayat ini, syaqqa dzalika ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syaqqa itu syaqqus sadr, yaitu hati, dadanya berat, atau para sahabat Nabi merasa berat radhiyallahu anhum. Faja'u ilaihi, kemudian mereka mendatangi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari ayat di atas, para sahabat hati mereka merasa berat dengan ayat ini, dan mereka mendatangi Rasulullah wa qalu, dan mereka bertanya, ya Rasulullah, kallafna ma la nutiq, kami dipaksa melakukan sesuatu yang kami tidak mampu melakukannya. Wa fahimu minal ayah, para sahabat berpahaman dari ayat di atas, al-mu'akhadata wal muhasabah, yaitu adanya tuntutan dan perhitungan. Hatta ala hadis nafsi, sekalipun pada bisikan hati. Jadi dari ayat di atas, bisikan hati itu dituntut, diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat menjadi keberatan dalam hal itu. Faqala lahum alaihi salam, kemudian Nabi bersabda dan berkata kepada mereka, aturiduna an taqulu kama qalat banu Israil, sami'na wa asaina. Wahai sahabatku, apakah kalian ingin seperti yang diucapkan Bani Israel ketika ada ayat-ayat seperti ini? Bani Israel itu berkata, sami'na, kami mendengar, wa asaina, tapi kami durhakai, kami langgar, kata Bani Israel. Walakin qulu, kemudian Nabi ngajarin kepada mereka, walakin, katakanlah, akan tetapi qulu, katakanlah, sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir.
maka kami mohon ampunan-Mu wahai Tuhan kami, dan hanya kepada Kamu kami kembali. Faqalu dzalik, mereka mengikuti ucapan yang diucapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa anzalallahu amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun ila akhir ayat. Kemudian turun ayat Al-Qur'an amana ar-rasul sampai akhir ayat terakhir. Jadi fahukiya dzalik, dari ayat ini itu menceritakan tentang mereka wa ma ba'dahu min du'aihim, dan doa yang mereka bacakan setelahnya. Bi alla yu'akhidahum bin nisan wal khata'. Jadi tidak akan diambil perhitungkan atau tidak dituntut kepada mereka karena lupa atau karena kesalahan. Wa alla yahmila 'alaihim al-isra ila akhir, dan juga tidak dibebankan kepada mereka tentang apa yang mereka bisikan dalam hati. Ma akhbara anhum, yang diberitakan kepada mereka. Artinya yang mereka merasa berat ini bahwasanya Allah akan menuntut, walaupun itu perbuatan hati membuat mereka menjadi berat, tetapi ya, dalam hal ini dijelaskan kepada mereka bahwasanya tidak diambil tuntutan kepada mereka karena lupa atau karena kesalahan. Kemudian fastajaba lahum, ketika mereka berdoa ghufranaka rabbana, ya Allah ampunilah kami. Fastajaba lahum, doa mereka dikabulkan oleh Allah. Wa khaffafa wa yassara, dan kemudian mereka diberi keringanan serta kemudahan. Wa rafa'al haraja, dan dihilangkan kesusahan mereka. Falahul hamdu katsir, maka bagi Allah pujian yang banyak. Wa bayyana dzalika alaihi salam biqaulihi, kemudian dijelaskan dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tazawwaja li an ummati al khata' wan nisyan, dimaafkan dari umatku kekeliruan dan kelupaan. Wa mastaqrahu alaihi, dan juga dimaafkan dari perbuatan yang dipaksa seperti tadi, yaitu bisikan hati. Wa ma haddathu bihi anfusahum, dan apa yang dibisikkan hati dimaafkan. Ma lam yaqulu aw ya'lam, dengan syarat mereka tidak mengucapkan secara lisan dan tidak melakukannya. Jadi dalam perintah takwa ini merupakan kemudahan buat hamba-hamba Allah, dan termasuk bisikan-bisikan hati itu tidak diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan syarat meminta maaf, kemudian tidak melakukannya dan tidak mengucapkannya. Jadi sudah lengkaplah kita dalam hakikat dari takwa itu, yang bahwasanya perintah takwa itu tentunya Allah mudahkan untuk kita, Allah ringankan untuk kita. Dan Allah dengan dalil tadi, Allah tidak memaksa dalam perintah takwa kepada kita. Maka fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Kemudian wa qauluhu ta'ala wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini dari sambungan ayat sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya janganlah engkau meninggal kecuali dalam keadaan berserah diri atau beragama Islam. Amara minhu subhanahu wa ta'ala, Allah memerintahkan dari ayat tersebut bil mauti 'alal Islam, untuk meninggal dalam keadaan beragama Islam. Wa huwa dinullahi alladhi ukhbira fi kitabih. Agama Islam adalah agama Allah yang Allah jelaskan dalam kitab sucinya. Annahu din indahu, dan agama Islam adalah sesungguhnya agama yang benar di sisinya. Wa annahu la yaqbalu min ahadin siwah, dan Allah tidak menerima agama kecuali agama Islam.
La yaqbalu ahad min ahadin, Allah tidak menerima dari seorang kecuali beragama Islam. Wa annahu din alladzi radiyahu li rasulihi wa li ibadihil mu'minin. Dan Islam adalah agama yang Allah ridhai bagi Rasulnya dan bagi hamba-hambanya yang beriman. Faqala ta'ala inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Wa qala ta'ala wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat nanti termasuk orang-orang yang rugi. Wa qala ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu dan telah aku cukupkan bagimu nikmatku, dan aku ridha Islam sebagai agama kamu. Wa laisa biqadril insanu ala ayyumita nafsahu 'ala al-Islam. Dan tidak akan mampu setiap hamba itu, tidak akan bisa setiap insan untuk meninggalkan, untuk mematikan dirinya dalam keadaan beragama Islam. Jadi dalam ayat ini kita diperintahkan untuk meninggal dalam keadaan Islam, yang mana Islam ini adalah agama yang paling Allah ridhai, yang Allah pilih. Allah tidak akan menerima agama selain agama ini. Namun kita sebagai hamba Allah, kita tidak akan mampu mewafatkan diri kita dalam keadaan beragama Islam. Artinya itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mampu mewafatkan diri kita dalam keadaan beragama Islam. Walakin qad ja'alallahu lahu sabila ila dzalik. Kita tidak mampu, tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan berbagai jalan untuk menuju meninggal dalam keadaan beragama Islam. Kita nggak mampu, namun Allah berikan jalan kepada kita. Idza akhadha bihi, jika kita memegang, yaitu apa? Kana qad ata billadhi huwa alaihi, memegang apa yang datang kepada dia, yaitu menunaikan kewajiban-kewajiban. Wamtathala ma amara bihi, dan mematuhi perintah-perintah Allah. Wa huwa ayyakhtaral mauta 'alal Islam, dan juga dia memilih meninggal dalam keadaan beragama Islam. Wa yuhibbahu wa yatamannah, menyukai Islam dan mengharapkannya. Wa yu'azzima 'alaihi, juga bertekad untuk mencapai agama Islam. Wa yakrahul mauta 'ala ghairihi minal adyan, dan dia membenci kematian selain daripada agama Islam. Wala yazalu da'iyan mutadarri'an wasailan minallah ay yatawaffahu musliman. Wala yazalu, dan terus da'iyan berdoa, mutadarri'an dengan rendah diri, wasailan, dan terus memohon dari Allah ay yatawaffahu musliman, agar dia diwafatkan dalam keadaan beragama Islam. Artinya di dalam agama ini kita diperlukan usaha-usaha untuk agar kita menuju kepada kematian yang Islam. Enggak cukup kita beribadah aja, enggak cukup. Tetapi kita disuruh di antaranya di sini, ya kita menunaikan kewajiban, mematuhi perintah Allah, memilih untuk meninggal dalam keadaan beragama Islam, mencintainya dan mengharapkan Islam, bertekad untuk mencapai agama Islam, dan membenci kematian selain agama Islam, dan terus berdoa dengan rendah diri memohon kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan beragama Islam. Artinya ucapan perbuatan usaha-usaha ini bukan hanya dengan perbuatan saja, tetapi dengan hati.
hati kita bertekad, yaitu terus dengan harapan kita di dalam beragama Islam sampai akhir hayat kita, berharap mencintainya, memilih mati Islam, benci terhadap kematian dengan agama lain, dan terus berdoa kepada Allah. Jadi usaha bukan dengan perbuatan doang, tapi dengan hati ini kita. Wa bidzalika wasafallahu anbiya'ahu wassalihin min ibadihi, dan demikianlah Allah sifatkan, Allah gambarkan para nabinya dan orang-orang soleh dari hamba-hambanya. Faqala mukhabbiran an Yusuf bin Ya'qub alaihi wassalam, dan Allah berfirman mengabarkan tentang Yusuf bin Ya'qub alaihi wassalam dalam doa mereka. Jadi usaha-usaha ini bukan untuk kita doang. Para nabi pun disuruh usaha untuk biar matinya, meninggalnya dalam keadaan Islam. Salah satunya berdoa. Ini seperti yang disampaikan oleh Nabi Yusuf bin Ya'qub dalam doanya surah Yusuf ayat 101, anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat, wafatkanlah aku dalam keadaan musliman, berserah diri, wa alhiqni bis salihin, dan gabungkanlah aku dengan orang-orang saleh. Begitu juga dalam Al-Quran Allah gambarkan wa anis saharati hina amanu, yaitu tukang sihir ketika dia beriman. Fatawa'adahum fir'aunu bil uqubah, ketika mereka diancam oleh Fir'aun dengan uqubah, dengan siksa. Mereka berdoa, orang tukang sihir yang beriman ini, Rabbana afriq alaina sabra, ya Allah limpahkanlah kepada kami kesabaran, wa tawaffana muslimin, dan wafatkan kami dalam keadaan berserah diri kepadamu ya Allah. Begitu juga Allah perintahkan berdoa kepada Nabi Ibrahim. Jadi Allah gambarkan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, juga Nabi Ya'qub alaihissalam yang mewasiatkan kepada banihi, kepada anak-anaknya, hadaihim bil mauti alal Islam, untuk mereka meninggal dalam keadaan beragama Islam. Faqala ta'ala wa wasa Ibrahimu bi banihi wa Ya'qubu ila qawlihi fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi perintah atau anjuran kita untuk berusaha dengan doa selain dengan perbuatan juga sudah dicontohkan oleh para nabi dan oleh orang-orang soleh terdahulu. Jadi bukan dengan perbuatan doang kita sholat menjadi orang, berharap kita meninggal dalam keadaan muslim, bukan sholat doang, bukan berbakti, tetapi kita juga dianjurkan untuk berusaha dengan hati kita, yaitu tadi berazam, bertekad, berdoa, kemudian hati kita benci kepada kematian selain Islam dan lain sebagainya. Itu semua dengan perbuatan hati. Dan ini salah satu jalan ya, agar kita bisa meninggal dalam keadaan beragama Islam. Itu poin pertama. Kita diperintahkan bagaimana berusaha, Allah berikan kita jalan untuk meninggalnya dalam keadaan beragama Islam. Dan yang kedua kemudian wa 'alal insan al-ijtihadu fi hifdzi islamihi wa taqwiyatihi bi fi'li ma umira bihi min ta'atillah ta'ala. Dan bagi insan al-ijtihadu, bersungguh-sungguh fi hifdzi islamihi wa taqwiyatihi, juga bersungguh-sungguh dalam menjaga agamanya dan mengkuatkannya. Bi fi'li, dengan apa? Dengan amal perbuatan ma umira bihi min ta'atillah, dari perintah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi poin pertama kita diperintahkan untuk dengan amaliyah hati. Yang kedua, kita diperintahkan dengan amaliyah perbuatan. Bi fi'li ma umira bihi min ta'atillah. Fa innal mudhi'a li awamirillahi
Sesungguhnya orang yang meninggalkan perintah-perintah Allah muta'arridun lil mauti ala ghairil Islam, menyebabkan dia mati dalam keadaan selain beragama Islam. Jadi orang yang meninggalkan perintah-perintah Allah bisa menyebabkan dia mati dalam keadaan tidak Islam. Kita tahu bahwasanya banyak perintah Allah. Sebagai contoh, orang yang meninggalkan sholat, maaf nih, karena memang enggak sedikit orang yang meremehkan sholat, padahal sholat itu adalah tiang agama. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamad-din. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka dia telah menegakkan agama. Artinya ketika seorang itu meninggalkan ya salah satunya perintah sholat ini, maka dia telah merobohkan agama. Dulu saya jelaskan ketika seorang itu meremehkan dosa-dosa, dosa kecilkah, dosa besarkah, maka murka Allah itu bukan berbentuk azab fisik aja, bukan. Allah bisa saja turunkan kepada dia azab, misalnya air yang begitu, air bah mengalir membuat orang banyak meninggal, bisa aja. Tetapi ada murka Allah yang lain, yaitu Allah angkat yang namanya nikmat ibadah kepadanya. Ketika sudah Allah angkat nikmat ibadah, maka lambat laun orang itu meninggalkan ibadah-ibadah kepada Allah. Bahkan dalam kitab Ihya juga diterangkan, manusia itu bagaikan baju yang putih. Kalau baju putih itu kena noda dan langsung dibersihkan, bisa langsung hilang. Nah, dosa itu bagaikan titik yang menempel pada baju putih. Ketika dosa itu dibiarkan, terus dibiarkan semakin banyak dan baju putih itu semakin ternoda, maka lama-lama baju itu tidak bisa dibersihkan lagi. Itulah hati ketika orang jauh dari atau meremehkan dosa-dosa. Semakin hatinya banyak berbuat dosa, semakin keras, semakin hitam, semakin jauh dari agama, bahkan dari nasihat-nasihat agama. Begitulah. Maka ketika seorang meninggalkan perkara perintah Allah, ya begitu, meremehkan dosa-dosa. Dan itu bisa muta'arridun lil mauti ala ghairil Islam, menyebabkan dia mati dalam keadaan selain agama Islam. Fa inna tarkahu, dan meninggalkan perintah-perintah agama, lidzalika dalilun ala istihanatihi bihaqqid din. Tandanya dia meremehkan kebenaran agama. Bukan saja dia meninggalkan itu bisa menyebabkan dia mati dalam keadaan selain Islam, dia juga sebagai tanda meremehkan kebenaran agama. Wa 'alal istighfafi dan juga menyepelekan agama. Meninggalkan, meremehkan dan juga menyepelekan agama. Ini sebagai tanda dia bisa menjadi matinya su'ul khatimah gitu, karena meremehkan agama. Falyahdharul muslimu min dzalika ghayatul hadar, maka hati-hatilah kita sebagai orang muslim dan selalu waspada. Itu poin kedua, agar kita tidak mati su'ul khatimah, agar kita menuju kematian husnul khatimah atau kematian Islam, maka kita diperintahkan untuk ijtihad fi hifdzi islamihi wa taqwiyatihi, yaitu bersungguh-sungguh menjaga Islamnya dan menguatkannya dengan menjalankan perintah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi lagi, poin pertama adalah yaitu kita menjalankan semua yang datang kepada kita, menjalankan perintah Allah itu dengan hati kita, perbuatan hati, memilih agama Islam, memilih kematian dalam agama Islam, mencintainya dan mengharapkannya dan selain sebagainya. Dan yang kedua, kita tidak meremehkan perintah-perintah agama.
yaitu dengan menjaga Islam ini dan mengkuatnya dalam perintah Allah. Dan yang ketiga, wa alaihi aidan ayyujanibal ma'asi wal atham, yaitu menjauhkan dari perbuatan maksiat dan dosa. Fa innaha, karena perbuatan ini tudha'ifu al-islam wa tuwahhinahu, yaitu melemahkan agamanya. Tuwahhinahu artinya sama, melemahkan. Jadi orang yang melakukan perbuatan dosa dan maksiat itu akan melemahkan agamanya. Seperti tadi yang saya ceritakan, yang saya terangkan, bagaimana hati ini bagaikan kain yang putih. Jika hati ini berbuat dosa dan dibiarkan, menjadi hitam terus. Ketika hitam itu sudah pekat, semua menyelimuti hatinya, akan menjadi keras itu hati. Nah, begitu juga orang yang berbuat dosa maksiat, fa innaha tud'ifu Islam, dia akan melemahkan keislamannya. Wa tuzalzilu qawaidahu, dan merobohkan qawaid, pondasi-pondasinya. Seperti tadi salah satu contohnya meninggalkan sholat. Ini sholat ini, perintah sholat ini beda dengan perintah yang lain. Sholat ini kita diperintahkan 5 kali sehari sebagai pondasi iman kita. Apabila perintah sholat ini ditinggalkan, pondasi ini ditinggalkan, maka dia akan merobohkan pondasi-pondasi yang lain dalam kehidupan keimanan kita. Wa tu'arriduhu lisalbi, dan juga menyebabkan hilangnya iman indal maut, ketika kematian. Kama waqa'a dzalika wal iyadu billah, seperti yang terjadi dan kita berlindung kepada Allah, terjadi li katsirin minal mulabisina laha wal musirrina 'alaiha, terjadi kepada orang yang gemar berbuat maksiat dan menuju kepada maksiatan itu. Jadi yang melemahkan, kemudian merobohkan tentang imannya, agamanya ini, dan menyebabkan dia matinya dalam keadaan su'ul khotimah, yaitu orang yang gemar berbuat maksiat. Maka dalam hal ini kita harus jauhi, agar dengan harapan jalan ini kita menuju kepada kematian yang beragama Islam. Nah, ini orang yang berbuat maksiat, Allah berfirman, wa fi qoulihi ta'ala, thumma kana 'aqibatul ladzina asa'u su'a. Kemudian akibat orang-orang yang melakukan kejahatan, asa'u su'a adalah siksa yang lebih berat, yang lebih buruk, an kadzdzabu bi ayatillah, di mana disebabkan mereka mendustakan ayat-ayat Allah, wa kanu biha yastahzi'un, dan mereka selalu mengejek ayat-ayat tersebut. Jadi orang-orang yang bahkan meninggalkan perintah Allah itu pada hakikatnya ya, dia itu meremehkan, juga menyepelekan, juga mendustakan ayat-ayat Allah dan mengejek ayat-ayat Allah. Jadi itu kalimat paling buruk orang yang meninggalkan perintah Allah, yaitu mendustakan agama, ayat-ayat Allah, dan juga mengejek ayat-ayat Allah. Maka ma yadullu ala dzalik. Jadi apa yang sudah terangkan di atas, fata'ammalhu, maka renungkanlah. Wa khudh nafsaka, maka ambillah diri kamu waktu bimtithali awamirillah, mematuhi perintah Allah, wajtinabi maharimahu, dan juga menjauhi larangan-larangan Allah. Wa in waqa'ta fi syai'in minha, jika engkau terjerumus ke dalamnya, fatub ilallahi ta'ala minhu, maka bersegeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahdar kullal hadar, maka berhati-hatilah minal isra' alaihi, untuk mendekatkan dari perbuatan buruk itu. Jadi ini poin ketiga adalah kita menjauhi dari perbuatan dosa dan maksiat dengan harapan kita bisa dalam penghabisan, yaitu beragama Islam atau husnul khatimah. Maghrib belum ya? Isya. Satu kali lagi. Kemudian wala tazalu sa'ilan minallahi husnul khatimah.
Poin keempat, kita disuruh wala tazalu, dan terus sailan memohon kepada Allah untuk husnul khatimah, yaitu untuk penghabisan yang baik. Wa qad balagna anna syaitana la'anahullah. Telah sampai atau telah diriwayatkan bahwasanya syaitan yang Allah laknat, yaqulu, syaitan itu akan berkata, qasama dhahri, punggungku terasa patah-patah. Jadi ketika seorang itu beribadah, maka punggungnya syaitan terasa patah-patah. Alladzi yas'alullah ta'ala husnal khatimah. Merasa patah-patah ketika ada yang meminta kepada Allah penghabisan yang baik. Jadi ketika seorang hamba itu mengerjakan perintah-perintah Allah, ya, baik dalam sunnahnya, wajibnya, itu menjadikan syaitan itu merasa dirinya tersiksa. Itu ada dalam hadis yang lain, yaitu saya lupa hadisnya, namun artinya seperti ini: ketika seorang itu berpuasa sunnah, syaitan itu merasa pekerjaannya menjadi sia-sia, menjadi amat terhina, karena apa yang dia goda selama ini menjadi percuma. Dengan apa? Ketika seorang itu mengerjakan perintah-perintah Allah, termasuk kita mengistiqomahkan dalam sholat kita 5 waktu, menjaga akhlak kita, menjaga hablum minallah hablum minan nas dengan baik, dan menjalankan semua perintah-perintah Allah, itu juga termasuk membuat setan menderita. Artinya perbuatan setan yang memang ya tugas dia adalah menyesatkan kita menjadi sia-sia dengan hamba-hamba Allah yang terus bertakwa dan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah, setan berkata, qasama dhahri, yaitu punggung aku merasa patah-patah. Alladzi yas'alullah ta'ala husnal khatimah, yaitu terhadap hamba Allah yang meminta penghabisan yang baik. Nah, penghabisan baik ini yaitu ya dengan menjalankan perintah Allah. Aqulu mata yu'jibu hadza bi'amali akhafu an qad futina. Jadi maksudnya setan itu sudah tidak mampu menggoda manusia karena hamba-hamba Allah itu tahu dengan ketakwaannya begitu. Mungkin dari saya sekian ada yang mau bertanya tentang pelajaran kali ini tentang ketakwaan. Jadi yang terakhir ini yaitu kita diperintahkan untuk wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita diperintahkan untuk meninggal kecuali dalam keadaan beragama Islam dengan beberapa poin, yaitu yang pertama ya kita terus menunaikan kewajiban-kewajiban kita, termasuk dengan perbuatan hati tadi, berazam terus memilih agama Islam dan lain sebagainya. Yang kedua, kita bersungguh-sungguh menjaga agama Islam ini dan mengkuatkannya dengan perintah-perintah Allah, ketakwaan kepada Allah. Dan yang ketiga, kita menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Dan yang keempat, kita memohon kepada Allah untuk penghabisan yang baik, dengan harapan mudah-mudahan ya dengan jalan ini, walaupun kita tidak mampu mentakdirkan diri kita, kita tidak mampu menjadikan diri kita mati dalam keadaan beragama Islam, karena Allah yang menentukan semuanya. Dengan usaha-usaha tersebut yang merupakan ya mudah-mudahan menjadi usaha kita untuk menjadi penghabisan yang baik, yaitu penghabisan dalam kematian beragama Islam. Silakan kalau ada yang mau nanya, tafadhol. Doa, mari kita bacakan suratul Fatihah. Kita niatkan suratul Fatihah ini untuk diri kita, untuk orang-orang tua kita, baik yang masih ada atau yang sudah tidak ada. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita dan dosa-dosa mereka. Juga Fatihah ini buat muassis, muakif, pendiri, wakif, juga orang-orang yang berjasa dalam masjid ini, untuk guru-guru kita yang sudah mengajarkan kita juga, baik yang sudah mendahului kita ataupun yang masih ada. Semoga Allah ampunkan dosa-dosa mereka
Juga Fatihah ini buat yang sakit, dan mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya baik di antara kita atau saudara-saudara kita. Dan juga Fatihah ini yang punya urusan yang baik-baik, mudah-mudahan Allah mudahkan urusannya. Ila hadin ya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana infa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqihna wa faqih ahlana wa qurbatana lana fi dinina, rabbana waffiqna wa waffiqhum bima taqdi qawlan wa fi'lan wa karama. Allahumma إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغرنا بالعلم وزينا بالحلم وأقمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله.